فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. من أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Silakan siswa yang ada di depan, khusus untuk bapak-bapak yang dewasa, sok di depan insyaallah lebih sempurna, lebih utama. Anak-anak sudah cukup soknya di situ dan tidak ramai ya. Yang baik, salam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة
حي على Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal hadirin ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Nikmat terbesar yang Allah masih karuniakan kepada kita. Dengan kehidupan ini, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Dengan umur panjang ini disertai dengan kesehatan, mudah-mudahan semua nikmat itu bisa kita optimalkan, kita maksimalkan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tambahkan nikmat itu kepada kita lebih banyak lagi. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita, suri teladan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan keistiqomahan kita di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya, kecintaan kita, kerinduan kita ingin berjumpa dengannya. Kelak di yaumil akhir kita dipertemukan oleh Allah dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah jamaah rahimakumullah, hari ini adalah Jumat pertama
Jumat pertama di tahun baru, tahun Hijriah 1446 Hijriah, yang banyak tidak disadari oleh sebagian besar masyarakat Muslim, yang banyak juga tidak diketahui oleh sebagian besar masyarakat Muslim. Kebanyakan di antara kita mengetahui dan menyadari tahun baru itu hanya Masehi saja. Padahal Islam mempunyai penanggalan tersendiri, kalender tersendiri, yaitu kalender Hijriah, yang hari ini alhamdulillah kita sudah dipanjangkan umurnya oleh Allah masuk pada tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan panjangnya umur kita, dipertemukannya umur kita dengan tahun baru Hijriah ini menjadi momentum bagi kita untuk bisa memperbaiki kualitas hidup kita, memperbaiki kualitas amal kita, dan memperbaiki kualitas ibadah kita. Karena sesungguhnya momentum Hijriah adalah momentum kita pindah dari kemalasan menuju semangat di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, mari kita renungkan satu surat di dalam Al-Quran yang begitu cukup pendek dan insya Allah semua kita hafal, yang mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita mengingat-ingat waktu. Karena sebagian besar manusia Allah sebutkan celaka karena mereka banyak lalai dengan waktunya. Maka Allah bersumpah di dalam surat Al-Ashr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'ashr. Demi waktu, demi masa. Dan banyak terjemahan-terjemahan lainnya yang berkaitan dengan wal 'ashr. Wal 'ashr diterjemahkan dengan terjemahan demi masa. Masa menunjukkan kepada sebuah zaman atau era di mana seseorang itu hidup dan diberikan nikmat waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'ashr memiliki makna kekinian. Bukan hanya tentang waktu yang sudah lampau, tapi Allah mengingatkan kepada kita yang hari ini hidup pada zaman ini, pada masa ini, di mana Allah memberikan waktu hidupnya untuk kita. Wal 'ashr, demi masa, demi zaman di mana kita hari ini hidup. Oleh karena itu ayat ini bukan bercerita tentang masa lampau, tetapi masa-masa yang harus kita persiapkan antara sekarang dan hari esok. Wal 'ashr, demi waktu, yang konotasinya seseorang hidup pasti tidak akan pernah lepas dari waktu, walau hanya sedetik pun. Maka jika seseorang lepas dari waktunya, maka lepas juga kehidupannya. Dan zaman kita hari ini adalah zaman di mana kita hari ini hidup dengan waktu yang hari ini terus berjalan. Innal insana lafi khusr
Bahasa santri menyebutkannya dengan harful qasam, kalimat sumpahnya Allah, menunjukkan ketegasan dan keseriusan Allah berbicara tentang waktu. Sungguh al-insan, kebanyakan di antara manusia, atau para ulama menyebutkannya semua manusia, lafi khusrin, berada dalam kerugian. Ayat ini mengumumkan kepada siapapun bahwa manusia akan berada dalam kerugian ketika manusia tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa akan rugi manusia jika hari ini diberikan umur, ada dalam waktu di zamannya dia hidup, tetapi dia tidak dapat memanfaatkan waktunya dengan baik. Bahkan justru dia malah diatur oleh zamannya, bukan zaman yang tidak atur. Innal insana lafi khusr. Allah mengatakan sungguh banyak manusia yang rugi karena manusia lalai dengan waktu yang diberikannya oleh Allah. Jemaah rahimahumullah, para ulama menyebutkan, Imam Ibnu Katsir paling tidak memberikan penjelasan yang lebih terperinci makna al-khusr, yaitu rugi. Apa yang dimaksud dengan kerugian yang akan dialami oleh manusia ketika dia melalaikan waktunya? Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan tentang makna khusrin itu adalah sebagai bagian dari kerugian dalam perniagaan, dalam perdagangan, dalam sebuah bisnis. Konteks khusrin adalah konteks keduniawian. Konteks khusrin memiliki dimensi akhirat. Sehingga Imam Ibnu Katsir menggambarkan makna khusrin yang disebutkan di dalam surat ini adalah kerugian seseorang yang beliau gambarkan seperti seorang pedagang yang ketika dia keluar rumah membawa barang dagangannya di waktu subuh, kemudian dia berkeliling mengedarkan dagangannya, pulang sore tetapi dia tidak membawa apa-apa, dagangannya tidak laku, dan dia mengalami kerugian secara material. Maka al-khusrin dimaknai oleh Imam Ibnu Katsir sebagai kerugian yang berdampak pada ekonomi kehidupan seseorang. Maka ketika kita mendapatkan seseorang yang sukses, pastilah dia mempunyai manajemen waktu yang baik. Kapan dia bekerja, maka dia akan bekerja dengan serius. Kapan dia bermain, kapan dia berkumpul dengan keluarga, kapan dia harus bersenda gurau dan lain sebagainya. Ini adalah manajemen waktu yang diterapkan oleh orang-orang yang sukses. Dan bisa kita lihat bagaimana orang yang tidak sukses adalah orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Antara waktu bekerja dengan waktu santainya sama-sama saja, maka berdampak kepada kehidupannya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana seorang yang sukses, dia terlihat sibuk dengan waktu. Jemaah rahimahumullah,
Begitupun dengan kehidupan kita. Siapapun di antara kita menginginkan kehidupannya sukses. Maka prioritas kesuksesan itulah yang kemudian harus kita utamakan. Apa yang harus kemudian kita lakukan menuju kesuksesan itu? Pekerjaan apa yang harus kemudian kita kerjakan dalam kehidupan kita? Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Zariyat, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa tujuan kita hidup ini adalah ibadah. Tujuan hidup kita ini adalah ibadah. Maka sukseskan ibadah kita. Jangan sampai kemudian kita seperti orang yang beribadah, tapi ternyata seperti tadi seorang pedagang yang keluar dengan dagangannya, tapi pulang tidak membawa apa-apa. Seperti orang yang kelihatannya sholat, ibadah, tapi ternyata dia tidak mendapatkan pahala dari Allah karena dia lalai dengan waktu-waktu yang telah Allah tetapkan. Khalifah Ali bin Abi Thalib memberikan definisi makna ibadah. Kata beliau, makna ibadah adalah kullu hayatuna ibadah. Ibadah itu adalah setiap aktivitas kita yang bernilai kepada keimanan kepada Allah dan bermanfaat kepada sesama manusia dan alam. Maka kullu hayatuna ibadah menurut Ali bin Abi Thalib adalah setiap nafas kita, setiap gerak kita harus bernilai ibadah. Ibadah tidak hanya sholat di masjid, tidak hanya haji, tidak hanya puasa. Jelas itu adalah ibadah yang tidak perlu kita pertanyakan. Tetapi ibadah memiliki dimensi sangat luas, bahwa kita bekerja di perusahaan kita, di kantor kita, kita berdagang, dan profesi apapun kita harus bernilai ibadah. Ketika mengawali semua pekerjaannya, bismillah karena Allah, kemudian taat kepada Allah, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain dan tidak merugikan dirinya sendiri, dan juga tentu tidak lalai terhadap tujuan hidupnya, yaitu ibadah. Oleh karena itu, agar kita tidak rugi dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala tuntun kita. Karena ada orang yang kemudian Allah kecualikan, dia akan mendapatkan untung. Siapa mereka? Illal ladzina amanu. Yang akan beruntung itu adalah orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Mereka yang taat kepada Allah, yang mengikuti aturan Allah, yang tahu tentang aturan waktu hidupnya. As-salatu maktubah adalah waktu-waktu yang telah Allah tetapkan kepada kita untuk kita taati. Pekerjaan kita adalah sampingan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kehidupan yang utama kita adalah menunggu waktu sholat dan menunggu waktu mati. Sementara sisa dari menunggu sholat dan menunggu mati itu kita bisa isi dengan amal yang baik, yaitu dengan bekerja, dengan bermuamalah, dan dengan amal-amal yang lain yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan dan keilmuan kita. Aman orang yang beriman adalah mereka yang mau mentaati Allah dengan segala perintah-perintahnya. Wa 'amilus shalihat, dan mereka yang mau beramal saleh. Keimanan kita tidak cukup dengan syahadat saja, tidak cukup dengan sholat saja, tapi sholat kita harus berdampak kepada kehidupan sosial kita. Sholat kita harus berdampak pada pekerjaan kita. Sholat kita harus berdampak kepada keluarga kita. Sholat kita harus berdampak kepada lingkungan kita. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr.
Dan orang yang beruntung itu adalah mereka yang selalu menasihatkan dalam kesabaran. Dan mereka yang menasihatkan dalam kebenaran. Artinya, dalam kehidupan kita tidak hanya cukup kita beribadah mahdhah, hubungan kita kepada Allah saja, tetapi ibadah abdu minan nas, amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan, saling menasihati, itu adalah bagian dari keuntungan yang bisa kita raih dalam kehidupan di mana kita ada yang hidup. Oleh karenanya jamaah Allah, waktu hari ini tentu menjadi milik kita. Kita yang harus menjadi raja atas waktu yang hari ini kita miliki. Jangan sampai kemudian kita dikendalikan oleh waktu. Apalagi hari ini berada dalam zaman yang serba canggih dengan teknologinya. Jangan sampai kita dimakan oleh zaman, dikendalikan oleh teknologi, sehingga kemudian kita lalai terhadap tujuan hidup kita. HP banyak melalaikan manusia dari ibadah. Teknologi lain banyak menjauhkan manusia dan menjauhkan manusia dari waktu yang sesungguhnya untuk beribadah. Oleh karenanya, wal asr, Allah mengingatkan kepada kita demi masa, demi zaman, demi era di mana kita hari ini hidup dalam era zaman yang penuh dengan fitnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita bisa mengatur waktu kita, bisa memanage waktu kita untuk kita betul-betul bisa fokus pada tujuan hidup kita, yaitu ibadah. Mudah-mudahan zaman yang terus kemudian berkembang, yang di dalamnya banyak fitnah-fitnah yang luar biasa, mudah-mudahan Allah jauhkan dari kita semuanya dan Allah menyelamatkan kita dari kondisi zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah yang kita sendiri tidak akan mampu menghadapinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita maksimalkan kesempatan hidup kita dengan waktu yang masih tersisa dari kita untuk betul-betul kita bisa fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu berapa lagi umur yang masih ada pada diri kita. Karena waktu memiliki sifat yang begitu sangat misterius. Dia datang bisa begitu cepat untuk mengambil kita atau datang untuk menghampiri kita. Kita tidak pernah tahu. Oleh karenanya, momentum hijrah adalah momentum untuk kita memindahkan segala perbuatan-perbuatan kita dari kemaksiatan-kemaksiatan kita, dari kemalasan-kemalasan kita kepada semangat untuk kita beribadah, semangat kita dalam beramal saleh. Mudah-mudahan hijrah ini memberikan dampak penyemangat kepada kita untuk ibadah kita lebih terdepan lagi, lebih semangat lagi, lebih aktif lagi dalam memanfaatkan waktu-waktu yang masih tersisa. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dan memberkati umur kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu
تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. رب اجعلني من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Silakan isi software pertanyaannya. Untuk keseluruhan salat berjamaah diluruskan, dirapikan, dan dirapatkan. Yang di luar jika masih ada sok yang kosong di dalam silakan diisi. Untuk anak-anak salat yang baik ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul 'azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi 'amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal 'azizul hakim.
أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.